Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan coba menjelaskan tentang dealing with common method bias. Jadi, eh, atau disingkat biasanya dengan CMB ya. Jadi, ini merupakan salah satu langkah yang bisa kita gunakan di dalam melakukan tindakan preventif agar penelitian yang kita lakukan eh, tidak bias. Intinya seperti itu. Berikut adalah beberapa referensi yang bisa kita gunakan dalam halnya melakukan tindakan preventif, menghindari adanya bias di dalam penelitian kita. Jurnal yang pertama yang bisa kita gunakan adalah dari Potsakov dan teman-temannya, Potsakov, McKenzie, Lee, dan Potsakov, dengan title Common Method Biases in Behavioral Research, Critical Review of the Literature and Recommended Remedies. Di dalam jurnal ini, Potsakov dan kawan-kawan menyampaikan uh, rangka rekomendasi yang bisa kita gunakan untuk memprediksi ataupun menghindari adanya bias di dalam penelitian kita. Di sini mereka menggunakan 7 situasi yang bisa digunakan dengan langkah-langkahnya seperti apa, dengan kondisi ada sekitar 1, 2, 3, 4. Ada 4 kondisi. Kondisi pertama adalah kita akan mengecek apakah prediktor dan variabel kriteria itu bisa kita dapatkan dari sumber yang sama atau sumber yang berbeda. Kemudian kondisi kedua adalah kita akan melihat apakah prediktor dan variabel kriterianya itu dapat diukur menggunakan konteks yang sama atau konteks yang berbeda. Kemudian kondisi yang ketiga adalah apakah sumber dari metode biasnya dapat diidentifikasi atau tidak. Dan kondisi terakhir adalah apakah metode bias dapat diukur validitasnya atau tidak. Sehingga dari semua kondisi ini kita bisa menggunakan langkah ataupun situasi apa yang dapat kita praktekkan sehingga penelitian kita bisa terhindar dari bias. Kemudian jurnal selanjutnya adalah jurnal yang disampaikan oleh Muhammad Norman Masrek dan Herianto dengan judul Prosedur Perbaikan untuk Mengontrol dan Meminimalkan Varians Metode Umum dalam Survei Penelitian Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Ya, di sini eh, Masrek dan Herianto menyampaikan setidaknya ada beberapa poin penting yang bisa kita lakukan untuk melakukan langkah preventif menghindari bias dalam penelitian. Yang pertama adalah kita bisa mengumpulkan data dari berbagai sumber. Jadi tidak hanya dari satu sumber. Misalkan variabel bebas, untuk variabel bebas kita bisa mendapatkan datanya dari narasumbernya secara langsung atau mungkin jabatan fungsional yang terkait dengan variabel bebas tersebut. Untuk variabel terikatnya kita bisa menggunakan narasumber dari atasan si narasumber dari variabel bebas tersebut atau mungkin supervisornya dan lain sebagainya. Yang kedua, eh, untuk menghindari bias kita bisa, jika tidak memungkinkan untuk melibatkan banyak sumber, kita bisa memisahkan waktu pengumpulan datanya, baik antara variabel bebas dan variabel terikatnya. Jadi misalkan variabel bebas kita kumpulkan datanya pada bulan pertama, lalu kemudian pada bulan selanjutnya kita bisa mengumpulkan data untuk variabel terikatnya. Kemudian yang ketiga adalah pemisahan secara metodologis antara pengumpulan data untuk variabel bebas dan variabel terikat. Jadi misalkan tadi kita mengumpulkan data untuk variabel bebasnya menggunakan kuesioner tertulis atau daring. Selanjutnya untuk variabel terikatnya kita bisa menggunakan teknik wawancara atau tatap muka langsung yang terstruktur dengan para narasumbernya. Yang keempat, alih-alih menggunakan metode ganda tadi, seperti mix method tadi yang sudah disampaikan, pengumpulan datanya, kita tetap bisa menggunakan metode yang mana ya, atau dalam hal ini kuantitatifnya, menggunakan pertanyaan untuk mengukur variabel bebas versus item yang digunakan untuk mengukur variabel terikat.
Dalam hal ini, dalam konteks ini, itemnya harus berbeda ya. Misalkan mungkin skala Likert yang digunakan antara variabel bebas dan variabel terikat itu berbeda dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana kita menggunakan skala pengukuran variabel bebas dan terikat itu harus menggunakan sumber yang berbeda. Misalkan kita menggunakan variabel bebas untuk skala pengukurannya dari sumber A, untuk variabel terikat kita mendapatkan dari sumber B dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah tentang penggunaan surat lamaran yang jelas ataupun instruksinya sesuai. Itu juga dapat meminimalkan bias dalam penelitian. Jadi bahwasanya ketika kita mengirimkan kuesioner kita dalam kata pengantar ataupun penjelasannya kita memberikan penjelasan kalimat penjelasan yang benar-benar clear ya sehingga responden dapat mengisi sesuai dengan eh, kondisi yang responden rasakan ataupun jalani gitu. Jadi itu akan juga dapat menghindari bias. Jadi intinya responden dapat menjawab, memberikan jawaban yang sebenar-benarnya dan dalam partisipasinya ke kuesioner kita. Yang terakhir adalah skala atau kuesioner harus diuji cobakan terlebih dahulu dengan dua kelompok orang, yaitu dengan para ahli dan calon responden. Jadi intinya kita bisa menggunakan eh, istilahnya para ahli atau para pakar untuk memastikan apakah instrumen yang kita susun sudah benar atau tidak, dan juga kita bisa uji cobakan kepada calon responden kita. Baik, itu adalah dua referensi yang bisa kita gunakan ya untuk menjelaskan bagaimana langkah-langkah preventif yang bisa kita gunakan untuk menghindari bias di dalam penelitian kita. Selanjutnya kita akan coba melihat ke prakteknya bagaimana data penelitian kita kita ukur apakah data penelitian yang kita gunakan itu em, bias atau tidak. Kita masuk ke SPSS di mana kami telah menyiapkan data penelitian dengan menggunakan dua variabel. Datanya masih data dummy, ada dua variabel OCM. OCM ada 12 item, OCM ada 12 item, ORC ada 12 item. Jadi eh, variabel yang akan diukur dalam penelitian bias penelitian ini adalah variabel yang memang menggunakan pengukuran scale ya, interval rasio. Misalkan kita menggunakan Likert ya, kuesioner pertanyaan antara skala 1 sampai 6, misal 1 sampai 5 dan lain sebagainya, itu yang akan kita ukur apakah dia bias atau tidak gitu. Jadi di sini kita punya dua variabel dengan masing-masing 12 item pernyataan. OCM itu dalam hal ini istilah di dalam MSDM adalah organizational commitment. Kalau ORC itu organizational readiness for change. Jadi kita akan mengukur apakah dua variabel dengan masing-masing 12 item pernyataan ini mengandung bias atau tidak gitu. Jadi langkah-langkahnya adalah kita masuk ke pilihan analisis, kemudian pilih dimension reduction dan faktor. Selanjutnya 24 item pernyataan ini kita masukkan ke dalam box variable. Kita masukkan ke box variable, kemudian kita pilih extraction, dan kita akan menggunakan metode CMB yang cukup umum digunakan yaitu Harman single factor. Jadi di sini kita pilih fixed number of factor karena kita akan mengkarakteristikkan faktor-faktor di variabel ini menjadi satu faktor. Satu, continue, dan kita pilih OK. Maka akan muncul tabel-tabel outputnya, dan yang tabel yang akan kita lihat adalah tabel yang berjudul Total Variance Explained, di mana pada kolom persentase kumulatif kita akan bisa melihat persentase eh, CMB yang ada pada data penelitian yang kita gunakan, yaitu dalam hal ini berkisar pada angka 26,52%. Yang dalam artian data penelitian yang kita gunakan masih berada di bawah persentase maksimal persyaratan apakah dia bias atau tidak, yaitu 50%. Sehingga dapat disimpulkan data penelitian kita eh, tidak bias ya, tidak bias, dan bisa kita lanjutkan penggunaan
penggunaannya untuk penelitian untuk dilakukan baik itu uji validitas, uji reliabilitas, dan uji-uji lainnya ya seperti uji hipotesis dan lain sebagainya. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan pada video ini. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.